Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Salam Patugilan. Kristus Tuhan kita adalah satu-satunya kepala gereja. Oleh sebab itu gereja dimanapun berada merupakan satu kesatuan sebagai tubuh Kristus yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Dan pada saat hari ini bersama-sama kita akan memasuki undangan kasih Allah di dalam perjamuan kudus ekumene, di mana kita meyakini dan diingatkan kembali akan kesatuan gereja di muka bumi ini. Kita diingatkan kembali bahwa Kristus Yesuslah sang pemilik gereja. Oleh sebab itu mari bersama-sama kita memantapkan diri untuk memasuki ibadah persiapan perjamuan kudus ekumene. Dengan terlebih dahulu kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 4. Kita nyanyikan bait 1 dan 2. Hai mari sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang. Bersama mari kita mengambil saat hening. Kita masuki ibadah ini dengan pengakuan yang demikian. Ibadah keluarga dan persiapan perjamuan kudus ekumene pada saat hari ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Kepala Gereja yang senantiasa berkarya dan memimpin kehidupan gereja dan umatnya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat hari ini ibadah kita dasarkan dengan kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal ke-15. Kita baca bersama-sama ayat 13 dan 14. Yohanes 15 ayat 13 dan 14 yang demikian. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ketika kita mencintai sesuatu di dalam hidup kita, pasti kita akan berjuang dan mengupayakan yang terbaik bagi yang kita cintai. Ketika kita mencintai keluarga kita akan berjuang sebaik mungkin membahagiakan mereka. Ketika kita mencintai teman-teman kita, sahabat kita akan melakukan yang terbaik bagi mereka. Dan Bapak Ibu, ketika kita mencintai anak-anak kita, tentunya kita akan melakukan hal yang sama. Akan melakukan yang terbaik bagi mereka. Cinta yang tulus, kasih yang tulus
dibutuhkan untuk mempererat hubungan antar manusia, antar keluarga, dan juga persahabatan. Oleh karena dengan cinta yang tulus itulah kita mampu menjadi rekan, menjadi sahabat, menjadi keluarga yang terbaik bagi orang-orang yang kita cintai. Seperti halnya yang tertulis dalam Yohanes 15 ayat 13 dan 14. Kita disebut sebagai sahabat Tuhan Allah, sahabat Kristus. Oleh karena Kristus mencintai kita. Kristus mengasihi kita. Oleh sebab itu bersama-sama mari kita melihat diri kita, mengintrospeksi diri. Sejauh mana kasih dan cinta itu kita berikan kepada orang-orang yang mencintai kita. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 467, kita nyanyikan bait 1 dan 2. Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Pada saat hari ini, untuk menguatkan hidup kita di dalam Kristus Yesus, kita akan mengumpulkan sabda Allah. Oleh sebab itu, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, sehingga kehidupan ini benar-benar dipersiapkan oleh Tuhan Allah Yesus Kristus sebagai tempat bertumbuhnya Sang Firman itu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami Yesus Kristus, yang menempatkan kami sebagai pribadi yang begitu berharga. Engkau menempatkan kami sebagai sahabat-sahabat kepunyaan Tuhan, di mana semuanya itu sebagai tanda cinta kasih yang Tuhan curahkan bagi kami. Oleh sebab itu di tempat ini ya Bapa, kami ingin senantiasa memperbarui hidup kami, sehingga kami dilayakkan untuk menjadi sahabat-sahabat kepunyaan Kristus. Di tempat ini bersama-sama kami akan menggumulkan sabda firman-Mu, di mana ya kami yakini bahwa sabda firman-Mu lah yang menuntun hati kami untuk berpikir. Di dalam firman-Mu lah Engkau mengajarkan kami untuk bertindak secara positif, lebih baik, sehingga kehidupan kami berdampak bagi dunia ini. Melalui sabda firman-Mu ya Allah, kami yakin dan percaya bahwa membimbing kami dalam berkata-kata, dalam berperilaku, sehingga kehidupan kami benar-benar siap untuk menjadi sahabat-sahabat Kristus. Tuhan Allah kami Yesus Kristus, di tempat ini kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk Tuhan bimbing. Bersabdalah ya Allah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita membuka di dalam Filipi pasal yang kedua. Kita baca ayat 12 sampai dengan
18. Yang demikian. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sampai berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Amin. Berbahagialah kita yang membaca sabda Allah, terlebih yang menempatkan sabda Allah di dalam hatinya dan melaksanakan sabda Allah di dalam kehidupannya. Amin. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 58 bait yang pertama, Maha Kasih yang Ilahi. Nikmat surga turunlah, mendiami hati kami. Kau mahkota kurnia, Yesus kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar. Datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, renungan kita pada saat hari ini kita hayati dengan sebuah tema, sebarkan energi positif dimulai dari diri sendiri. Sebarkan energi positif dimulai dari diri sendiri. Ada sebuah film, perkiraan rilis tahun 2000, film tersebut berjudul Pay It Forward. Garis besar cerita film ini ialah menceritakan seorang anak yang memiliki tugas dari gurunya. Tugasnya ialah buatlah sebuah proyek, membuat sebuah program, di mana program tersebut, proyek tersebut itu mempengaruhi kehidupan, atau bahkan disebut bisa merubah dunia. Dan pada saat itu dilakukan oleh anak-anak kelas 7 atau anak-anak sekitar umur 12 tahun. Dan tokoh utama yaitu Trevor, ia merencanakan sebuah proyek yang sangat menarik, yang dikupas, yang diulas dalam film tersebut. Ia menyebutnya yaitu program amal, di mana seseorang melakukan kebaikan
lalu melanjutkan kebaikan tersebut kepada 3 orang yang lain. Dan ketika seseorang melakukan kebaikan, sang penerima kebaikan tersebut tidak membalas kepada sang pemberi, tetapi kepada 3 orang lain. Dengan harapan Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ketika proyek ini dilakukan, ia berpikir, betapa banyak orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan dan pada akhirnya setiap orang melakukan sesuatu yang baik bagi orang lain. Dan dikisahkan dimulailah dari keluarganya. Karena Trevor ini lahir dari keluarga yang bisa disebut broken home. Orang tuanya, ibunya, seorang pecandu. Lalu ia mencoba melakukan sesuatu yang baik kepada ibunya. Dan sang anak berharap bahwa sang ibu itu meneruskan kebaikan tersebut kepada orang lain. Bahkan kepada orang yang mungkin saja pernah melukai hidupnya. Lalu sang ibu ini pergi ke rumah ibunya. Karena memang bahwa ternyata ada masa lalu yang membuat keluarga ini berpisah. Ketika kebaikan itu diberikan kepada ibunya, lalu orang tua Trevor ini menyuruh ibunya untuk melakukan kebaikan lagi kepada orang lain. Dan terus tanpa disadari, yang disangka Trevor ini bahwa program tersebut program yang gagal. Tanpa ia sadari bahwa ternyata begitu banyak orang yang sudah melakukan, menyebarkan kebaikan kepada orang lain dan seterusnya. Dan sampai ditayangkan di televisi, diteruskan terus menerus, lalu jatuhlah kepada seorang wartawan yang juga menerima kebaikan kepada orang lain yang penasaran. Dari mana sumber atau awal proyek tentang menyebarkan kebaikan ini? Lalu ketemulah dia dengan Trevor, sang pencetus program tersebut, lalu diulas televisi dan diberitakan secara luas. Walaupun Trevor tumbuh dalam lingkungan yang mungkin bisa dikatakan suram, ternyata hal itu tidak menjadikan dia berkecil hati untuk melakukan sesuatu yang baik atau berbuat baik sehingga apa yang dia lakukan mampu merubah banyak kehidupan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, demikian juga situasi yang dialami oleh jemaat di Filipi yang terus diperhadapkan dengan orang-orang di sekitar mereka yang memusuhi mereka karena mereka adalah seorang pengikut Kristus. Mereka dimusuhi sedemikian rupa sehingga acap kali terkadang membuat mereka bersungut-sungut atas setiap pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan, yang terkadang pun membuat mereka berdebat satu dengan yang lain terkait dengan pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan. Situasi-situasi yang semakin sulit bisa saja membuat jemaat di Filipi goyah di dalam hidupnya dan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Akan tetapi melalui surat Rasul Paulus, jemaat di Filipi diingatkan kembali sekiranya mereka tetap melakukan, tetap memperjuangkan
pekerjaan tentang keselamatan Kristus Yesus yang sudah ada di dalam kehidupan mereka. Seperti halnya ketika dirasakan, seperti ketika Paulus ada bersama-sama dengan mereka. Rasul Paulus berharap bahwa mereka tetap memperjuangkan yang baik apapun keadaannya, apapun yang terjadi, oleh karena kasih dan keselamatan itu ada di dalam hidup mereka. Dan sekiranya mereka tidak bersungut-sungut atas apa yang mereka kerjakan, sehingga membuat mereka layak untuk disebut sebagai anak-anak Allah. Kalau dalam pembukaan tadi disebut sebagai sahabat kepunyaan Kristus. Pribadi yang dekat dengan Kristus. Paulus mengingatkan supaya para murid, jemaat, tetap memberikan energi positif hari lepas hari, sehingga kabar berita tentang kasih Injil itu senantiasa menerus dan terus diberitakan sampai ke ujung bumi. Dan itu nyata hingga kita rasakan sampai pada saat hari ini. Tanpa kesetiaan, tanpa perjuangan para pengikut Kristus yang tetap berusaha menyebarkan kebaikan, menyebarkan tentang Injil, menyebarkan tentang berita keselamatan tentunya, kita pada saat hari ini kita tidak akan mendengar kabar baik tersebut. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di tempat ini pun kita juga memiliki panggilan yang sama di dalam Kristus Yesus, yaitu menyebarkan energi positif di dalam kehidupan beriman kita, di mana di dalamnya ada Injil, ada kabar sukacita yang terwartakan, sehingga dunia ini semakin menjadi lebih baik lagi. Apalagi pada saat ini kita tantangan gereja-gereja. Ketika pandemi corona mulai ada di negara kita, mungkin bulan 3 sampai pada saat hari ini yang nyatanya tidak semakin surut, semakin bertambah. Kita pun juga dibingungkan. Bagaimana kita bersekutu, model pelayanan apa seperti yang bisa kita lakukan. Kita diajak untuk terus berpikir, untuk terus bergumul. Sehingga jemaat Allah ini tidak tenggelam di dalam tantangan. Akan tetapi tetap bersinar dalam segala tantangan. Dan puji Tuhan, syukur kepada Allah, bahwa berita itu, Injil itu tetap bisa kita wartakan. Bahkan bukan hanya di lingkungan kita, tetapi lingkungan yang lebih luas. Dengan adanya multimedia yang dimiliki oleh setiap jemaat, memungkinkan siapapun juga untuk mendengarkan, untuk bergumul dan giat menyebarkan berita kasih Allah. Injil semakin didengarkan, kabar sukacita semakin didengarkan, dan lebih luas lagi diberitakan sukacita itu melingkupi dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih, ini adalah gambaran bahwa gereja terus berjuang memenuhi amanat sebagai murid-murid Kristus. Oleh sebab itu di tempat ini dengan cara apapun, mari kita sebarkan energi positif ini. Kita pasti akan menemukan cahaya kemuliaan apapun yang terjadi dalam keadaan kita. Mari kita yakin dan percaya bahwa pribadi kita, diri kita ini mampu untuk menjadikan kehidupan ini menjadi lebih baik apapun yang ada di dalam diri kita. Seperti halnya cerita di film yang saya ceritakan tadi, meskipun Trevor ini hidup dalam lingkungan yang suram, dalam keluarga yang suram, tetapi melalui gagasannya, melalui tindakannya, mampu
merubah dunia menjadi lebih baik. Pada saat hari ini gereja bersama-sama, gereja di ujung dunia, di seluruh dunia ini dipanggil untuk menyebarkan kabar baik itu. Kita pun juga demikian, dipanggil bersama-sama untuk menyebarkan kabar baik itu. Oleh sebab itu mari bersama-sama kita menyebarkan energi positif sehingga kehidupan yang kita cintai ini juga berdampak positif. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut perjamuan kudus ekumene dengan hati pikiran yang positif. Tuhan Yesus memberkati saat teduh bagi kita semua. Saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perkenankan pada kesempatan ini kami kembali mengingatkan perihal perjamuan kudus. Yang diperkenankan mengikut perjamuan kudus adalah seluruh warga jemaat dewasa yang sudah dibaptis dan sidi, serta tidak sedang dalam pengembalaan khusus. Di gereja kita GKJW, perjamuan kudus adalah tanda suci atau kudus yang ditetapkan oleh Allah untuk umat miliknya, yang mengandung penghayatan akan kematian, kebangkitan, dan penantian akan kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Perjamuan kudus disebut kudus, artinya siapapun yang mengikuti perjamuan kudus, ia harus hidup taat dan melakukan kehendak Tuhan dan kebenarannya. Perjamuan kudus tidak hanya menggambarkan persekutuan umat dengan Allah saja, tetapi juga persekutuan antara umat dengan sesamanya. Oleh karena itu, ia harus hidup damai dan mengasihi sesamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena pada dasarnya perjamuan kudus itu berisi kasih Allah yang kudus, oleh karena itu marilah kita menguji hati kita masing-masing sebelum memasuki meja perjamuan. Saat ini mari kita melihat diri kita pribadi lepas pribadi. Sejenak kita menyadari bahwa diri kita adalah manusia berdosa di hadapan Allah. Apa yang kita lakukan, pikirkan, dan ucapkan dalam kehidupan sehari-hari seringkali tidak seturut dengan kehendak Allah. Seringkali kita melupakan Tuhan dalam rencana dan kehidupan kita. Demikian juga perjamuan kudus berisi persekutuan kita dengan sesama orang percaya. Mari kita melihat diri kita pribadi lepas pribadi, menyadari bahwa kita belum mampu mengasihi sesama dengan sepenuh hati dan benar. Seringkali dalam hati kita masih menyimpan amarah, kebencian, kekecewaan, dendam, sakit hati, dan bahkan perselisihan terhadap sesama kita. Kita akui bahwa kita belum mampu hidup berdamai dengan sesama kita. Saat ini mari kita datang pada Tuhan dalam penyesalan. Mari kita mengaku segala dosa di hadapan Allah dengan segala kerendahan hati. Sehingga benar-benar kita dilayakkan
untuk mengikuti perjamuan kudus ekumene. Mari kita menata hati kita. Kita naikkan doa kita. Mari kita berdoa. Kristus Yesus Allah kami, yang kami imani, berkuasa atas hidup kami. Yang kami imani sebagai penebus dan juru selamat kami. Engkau yang menjadikan kami sahabat. Namun kami belum mampu menjadi sahabat Tuhan yang terbaik. Seringkali kami berkata-kata buruk akan sesama kami. Seringkali kami menyimpan dendam, kebencian, kekecewaan, sakit hati, amarah, bahkan prasangka buruk terhadap sesama kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah diri kami yang belum mampu membawa hidup dengan sempurna. Ampunilah perkataan kami yang menyakiti hati orang tua kami. Ampunilah perkataan kami yang menyakiti hati anak-anak kami. Ampunilah kami yang menyakiti hati sesama kami. Ampunilah kami jikalau kami belum mampu menjaga lidah kami dengan baik. Sehingga kami belum mampu membawa berkat melalui perkataan-perkataan kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Jikalau kami mendatangkan perpecahan, perselisihan di antara sesama kami. Ampunilah kami jikalau kami belum berdamai dengan sesama kami. Sehingga kami selalu memandang apa yang sudah dilakukan saudara kami terhadap diri ini. Ampunilah kami ya Tuhan. Jikalau pada saat hari ini pun kami juga belum mampu berdamai dengan diri kami sendiri. Kristus Yesus Allah kami. Kami menyadari bahwa Engkaulah yang mampu melayakkan kami seutuhnya di dalam tubuh ini. Engkaulah yang mampu menyucikan diri kami. Sehingga kami mampu dimerdekakan dari segala dosa yang kami perbuat. Layakkanlah kami ya Tuhan. Sehingga bersama-sama kami benar-benar hidup kudus untuk menyambut perjamuan-Mu. Ajarkan kami untuk berdamai dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Karena kami yakin dan percaya Kau menghadirkan mereka semua sebagai keluarga, sebagai sahabat yang semestinya kami cintai dan kasihi apapun keadaan mereka. Ajarkan kami untuk mengampuni sebagaimana Allah mengampuni kami. Ajarkan kami untuk berkorban sebagaimana Allah berkorban bagi kami. Sehingga hidup ini benar-benar dimampukan dan dilayakkan sebagai anak-anak Allah yang maha tinggi. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau ada dan Engkau memberkati kami. Dan berkatilah kami dalam persiapan perjamuan kudus ekumene ini. Sehingga diri kami menjadi persembahan yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam situasi pada saat hari ini ya Tuhan, kami berdoa bagi gereja-gereja dimanapun berada. Yang pada saat hari ini baik yang melakukan pelaksanaan ibadah secara online maupun secara konvensional, Tuhan berkati. Tuhan jauhkan dari segala sesuatu yang jahat. Jauhkan Tuhan kami dari bahaya, khususnya COVID-19. Berkati para medis, berkati setiap rumah sakit yang ada. Berkati keluarga kami, berkati orang-orang yang berjuang untuk mengentaskan dan menemukan vaksin virus yang mewabah ini. Berkati pemerintah kami dan berkati setiap anak-anak kami. Sehingga ya Tuhan, mereka dapat bertumbuh di dalam Tuhan dan dapat menyukacitakan, membahagiakan orang tua, terlebih Tuhan Allah sebagai Bapa kami. Kristus Yesus Allah kami juga menyerahkan persembahan kami. Kiranya menjadi persembahan yang kudus di hadapan Tuhan Allah dan mampu menjadi berkat dalam pelayanan kami. Dan sesuai ibadah ini kami akan undur, lakukan aktivitas dan kegiatan kami pribadi lepas pribadi. Seutuhnya persiapan ini ya Allah,
kami dasarkan di tangan kuasa Allah Yesus Kristus, Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, bersama-sama mari kita undur dari peribadatan ini. Mematangkan kembali panggilan kita untuk memenuhi perjamuan kudus ekumeni yang akan kita lakukan pada hari Minggu nanti. Mari bersama-sama kita saling mengasihi, saling mengampuni. Mari bersama-sama kita saling menjaga hati. Mari bersama menjaga perkataan, menjaga tindakan kita. Sehingga dengan demikian hidup ini menjadi berkat bagi sesama kita. Dan menyatukan kita dalam bingkai kasih Kristus. Menyatukan kita sebagai keluarga kepunyaan Allah. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 256 bait 1. Kita satu di dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita menerima berkat Tuhan melalui hambanya yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, sahabat yang baik, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kidung Jemaat 412 bait yang pertama, tuntun aku Tuhan Allah. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti sorga, puaskanlah jiwaku. Puaskanlah jiwaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan